Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nazofah dengan NIM 230103051. Saya merupakan mahasiswa Tadris Matematika semester 3 di Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Erpin Effendi, MPD. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya seorang nabi dan rasul, melainkan beliau juga merupakan guru terbaik sepanjang masa. Banyak metode pengajaran beliau yang hingga kini masih relevan dan bisa diterapkan, termasuk dalam pendidikan modern. Salah satu buku yang mengulas dengan mendalam strategi pembelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah buku Muhammad Sang Guru. Buku ini memuat setidaknya 40 metode atau strategi pembelajaran yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para sahabat. Dari buku ini kita dapat mempelajari bagaimana metode-metode tersebut tidak hanya menyentuh intelektual, tetapi juga hati para sahabat atau audiens. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu metode beliau, yaitu metode kelima pada buku Muhammad Sang Guru, yaitu diskusi dan juga tanya jawab. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana metode ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika, khususnya pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Metode diskusi dan tanya jawab merupakan salah satu strategi pembelajaran yang sering digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan pesan dan mendidik umatnya. Metode ini sangat efektif karena melibatkan audiens secara aktif dalam proses pembelajaran. Metode diskusi adalah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabat dan umatnya untuk berdialog serta berbagi pandangan mengenai suatu masalah. Metode ini bertujuan agar para sahabat aktif berpikir, menganalisis, dan memahami suatu permasalahan. Dengan cara ini, para sahabat atau audiens akan terlibat dalam pembelajaran dengan menyampaikan pendapat atau bertanya, merasakan kebersamaan dalam mencari solusi atas suatu permasalahan. Contoh penerapannya yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiskusi dengan sahabat tentang pohon yang menyerupai seorang Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara pohon ada satu pohon yang daunnya tidak gugur, dan itu seperti seorang Muslim. Beritahukan kepadaku apa pohon itu. Para sahabat mulai mendiskusikan berbagai jenis pohon di sekitar mereka, tetapi mereka tidak menemukan jawaban yang tepat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa itu adalah pohon kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keunggulan dari metode ini adalah dapat membuka ruang untuk berpikir kritis, juga mendorong kolaborasi dan saling belajar di antara peserta didik. Selanjutnya adalah tanya jawab. Tanya jawab adalah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggugah perhatian, mengukur pemahaman, atau memberikan penjelasan yang sesuai dengan kebutuhan pendengar. Dalam metode ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajukan pertanyaan yang mendorong refleksi atau membuka wawasan, menjawab pertanyaan umat dengan bijak dan menggunakan bahasa yang mudah difahami. Dalam penerapannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memancing pemikiran audiens. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menggunakan pertanyaan untuk menggugah rasa ingin tahu dan memancing audiens berpikir. Contohnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, kalau itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat penuh dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tetapi juga membawa dosa, yaitu dosa mencela, memukul, merampas orang lain, sehingga kebaikan yang mereka bawa itu habis untuk membayar kesalahan mereka tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Metode ini juga membuat audiens berpikir ulang tentang konsep bangkrut dan menyadari pentingnya menjaga hubungan dengan sesama. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga menyesuaikan pertanyaan dengan kondisi audiens. Salah satu hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda adalah hadis tentang amal yang paling utama atau afdalul amal.
Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang berbeda kepada para sahabat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Contoh hadisnya adalah ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu sholat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, ketika ditanya hal yang sama, beliau menjawab berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan pada riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjawab jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah menggunakan analog atau perumpamaan. Ketika menjelaskan suatu yang abstrak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pertanyaan dan analogi yang mudah difahami. Contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, jika di depan pintu rumah salah seorang dari kalian ada sungai dan dia mandi di dalamnya 5 kali sehari, apakah ada kotoran yang tersisa? Maka para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus dosa-dosa dengan sholat tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga seringkali menguji pemahaman dan menguatkan pesan yang disampaikan lewat pertanyaan. Rasulullah SAW kadang menggunakan pertanyaan untuk menguji pemahaman audiens atau mengulang poin-poin penting. Contohnya, ketika beliau bertanya, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ghibah adalah membicarakan sesuatu tentang saudaramu yang tidak ia sukai. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau hal tersebut merupakan suatu yang benar? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika itu benar, maka kamu telah menggibahnya, dan jika itu salah, maka kamu telah memfitnahnya. Hadis riwayat Bukhari. Selain menjawab pertanyaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan ruang untuk audiens bertanya. Rasulullah juga mendorong audiens untuk bertanya, sehingga diskusi menjadi dua arah. Beliau bersikap sabar dan tidak merendahkan pertanyaan, bahkan jika pertanyaannya sederhana. Contohnya adalah ketika seorang sahabat bertanya, apa yang membuat seorang masuk surga? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Metode diskusi dan tanya jawab yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya efektif dalam menyampaikan ilmu, tetapi juga membangun hubungan emosional antara guru dan juga murid. Dengan cara ini, umat didorong untuk aktif, berpikir kritis, dan merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Strategi ini relevan hingga saat ini untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif dan bermakna. Metode tanya jawab Rasulullah SAW dapat diterapkan dalam pembelajaran atau dakwah modern. Sebagai contoh, guru dapat memulai pelajaran dengan pertanyaan menggugah dan menyesuaikan pesan sesuai kebutuhan audiens. Dalam pembelajaran matematika, metode ini sangat relevan. Dengan bertanya, kita dapat membantu siswa tidak hanya memahami materi, tapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, misalkan kita punya soal sebagai berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan beberapa informasi dan juga pertanyaan kepada siswa. Kita bisa memberikan informasi berupa harga jagung dan juga harga beras itu berbeda. Kemudian kita memberikan pertanyaan yang bisa memancing pemikiran siswa. Misalkan dengan memberikan pertanyaan bagaimana cara kita mencari nilai dari masing-masing beras dan juga jagung tersebut. Apakah kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut hanya dengan satu persamaan saja? Lalu mengapa? Begitu.
Pertanyaan semacam ini akan menyadarkan siswa bahwa dua variabel membutuhkan dua persamaan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, setelah siswa menyadari hal tersebut, maka kita bisa memancing siswa dengan memisalkan harga beras sebagai X dan harga jagung itu sebagai Y. Nah, selanjutnya minta siswa untuk merumuskan persamaannya. Maka siswa akan merumuskan persamaannya sebagai berikut. Siswa akan merumuskan persamaan pertama, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 50. Dan persamaan kedua sebagai 4X plus 2Y sama dengan 70. Oh iya, lupa ya, ini ribu, karena ini merupakan harga beras dan juga jagung. Selanjutnya, ajak siswa untuk menyelesaikan kedua persamaan ini menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi. Kita bisa memulai dengan memberikan pertanyaan yang dapat membantu siswa. Contohnya, tanyakan kepada siswa, apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan salah satu variabel dari kedua persamaan tersebut. Maka di sini siswa akan berpikir untuk melakukan operasi pengurangan untuk menghilangkan salah satu variabel dari persamaan ini. Namun, siswa juga akan berpikir bahwa hal tersebut tidak akan berhasil selama koefisien dari masing-masing variabel atau koefisien dari variabel yang ingin dihilangkan itu tidak sama. Maka siswa akan berpikir lagi untuk mengalihkan persamaan yang ada ini menggunakan bilangan yang dibutuhkan sehingga nanti variabel dari koefisien yang diinginkan pada kedua persamaan ini itu sama. Maka langkah yang bisa ditempuh oleh siswa di sini yang pertama, apabila dia ingin menghilangkan atau mengeliminasi variabel X, maka siswa bisa mengalihkan persamaan pertama itu dengan 2 sehingga nanti koefisien dari variabel X pada persamaan pertama dan juga persamaan kedua itu sama, sehingga persamaan pertama itu menjadi 4X plus 6Y sama dengan 100.000. Dan persamaan kedua tinggal kita tuliskan 4X plus 2Y sama dengan 70.000. Selanjutnya kita bisa langsung mengurangi persamaan pertama menggunakan persamaan kedua. Maka persamaan ini akan menjadi 4Y sama dengan 30.000. Y sama dengan 30.000 per 4. Y sama dengan 7.500. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari variabel Y yaitu 7.500. Selanjutnya, tanyakan kepada siswa, apa yang bisa kita lakukan untuk mencari nilai dari variabel X? Maka siswa tinggal mensubstitusikan nilai dari variabel Y itu ke dalam salah satu persamaan yang mereka miliki. Misalkan di sini siswa memilih persamaan pertama, maka siswa tinggal mensubstitusikan nilai Y sama dengan 7.500 ke dalam persamaan pertama. Maka siswa akan mendapatkan persamaan 2X plus 3 kali 7.500 sama dengan 50.000. 2X ditambah 3 kali 7.500 itu sama dengan 22.500 sama dengan 50.000. Maka 2X itu sama dengan 50.000 dikurangi 22.500. Maka 2X itu sama dengan 27.500. X sama dengan 27.500
dibagi 2. X sama dengan 13.750. Nah, sekarang siswa sudah menemukan nilai dari masing-masing variabel atau harga dari masing-masing beras dan juga jagung. Selanjutnya, minta siswa untuk mendiskusikan dengan teman-teman mereka bagaimana hubungan antara persamaan 1 dan juga persamaan 2. Lalu minta siswa untuk menggambarkan grafiknya. Kita bisa meminta mereka untuk menggambar grafik secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini akan membantu siswa untuk memantapkan pemahaman mereka melalui forum diskusi antar siswa. Siswa juga bisa memulai memetakan satu persatu nilai X dan Y dari kedua persamaan tersebut ke dalam koordinat kartesius hingga membentuk dua garis yang berpotongan di titik koordinat 13.750 dan 7.500. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa metode tanya jawab yang diterapkan oleh Rasulullah SAW memang sangat efektif. Tidak hanya membantu siswa dalam memahami materi, tetapi juga melatih siswa untuk berpikir kritis. Dalam kasus ini, siswa dapat menemukan bahwa harga beras adalah 13.500 per kilogram dan harga jagung adalah 7.500 per kilogram. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dengan baik, siswa dapat menemukan solusi secara mandiri. Metode ini memang sangat relevan untuk diterapkan di ruang kelas. Semoga kita dapat terus belajar dari Rasulullah SAW, guru terbaik sepanjang masa. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.